Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi sedikit tips dan cara menambah daya kejut pada setrum ikan PDC Mini 2 Vet ya. Karena kali ini saya sudah ganti beberapa komponen yang terdapat pada setrum PDC ini. Memang ada salah satu faktornya pada komponen yang masih standar ya teman-teman. Ini ada 4 buah komponen yang sudah saya ganti ya. Ini ada elko 2 biji, kemudian ada kapasitor milar dan induktor ya. Untuk kapasitor milarnya yang nilainya 475 400 volt nih, 4 mikro ya. Kemudian elko yang kecil nih, elko yang 25 volt 2200 mikrofarad. Kemudian elko yang tegangan tinggi 33 mikro 450 volt ya. Sekarang saya sudah ubah ini 4 buah komponennya. Ini yang elko tegangan tinggi yang 220 mikro 450, kemudian yang elko yang 25 volt 2200 saya ganti dengan 4700 mikro 50 volt ya teman-teman. Lanjut berikutnya kapasitor milar yang 475 saya ganti dengan kapasitor yang biasa dipakai pada pompa air teman-teman. Saya ganti dengan nilai 10 mikro 450 volt. Dan yang terakhir saya ganti induktor yang ini. Induktornya ini sekitar ada 6 lilit. Saya ganti dengan induktor yang biasa dipakai pada mesin televisi tabung teman-teman yang di sini. Sementara saya pasang dulu di bawah PCB ya, karena di atas nih nggak muat teman-teman. Saya sudah mencobanya dan hasilnya untuk pergantian 4 komponen ini terbukti sudah berhasil buat menumbangkan ikan nila ya teman-teman. Ikan nila dan ikan lele sudah berhasil tumbang dengan cara mengubah dan mengganti komponen yang sudah saya sebutkan ini ya. Ada 4 biji teman-teman. Jadi buat teman-teman yang memiliki setrum PDC 2 Vet yang seperti ini, teman-teman bisa mencobanya, menggantinya sendiri komponen-komponennya yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Ini akinya sambil saya cas ya teman-teman, karena tegangannya drop, akinya sudah berapa hari nggak saya cas. Saya coba buat tes beban ya, karena kemarin saya sudah mencoba di kolam terpal buat numbangin ikan nila, terbukti berhasil ya. Sekarang saya tes beban bohlam pijar 200 watt ya, 100 watt 100 watt 200 watt. Ini teman-teman, hasilnya seperti ini. Ini belum saya naikin ya, voltasenya atau frekuensinya ini belum saya naikin. Saya coba putar dan hasilnya seperti ini. Jika diberi beban 200 watt ya, lampunya menyala sangat terang teman-teman. Bunyinya pun sedikit berbeda ya teman-teman. Ini bunyinya agak sedikit sangar ya. Jadi apakah pergantian komponen ini akan ada pengaruhnya pada rangkaian yang lain? Saya katakan tidak ya teman-teman, karena ini masih selisihnya sedikit ya, perbandingannya cuma sedikit saja.
Ini yang 4 mikro nano, atau ini yang kapasitor Milar, saya ganti dengan yang ini yang 10 mikro. Ini di jalur tegangan tinggi ya, di outputnya teman-teman. Dan yang elko yang 33 mikro 450 volt juga nih di jalur tegangan tinggi ya, voltase tinggi yang di sini. Jadi ini aman ya teman-teman, walaupun sudah diganti dengan yang nilai kapasitas lebih besar, saya jamin ini aman rangkaiannya teman-teman dan gak terjadi apa-apa. Nih saya sudah mencobanya ke ikan nila, sudah berhasil tumbang, dan ketika diberi beban lampunya sangat nyala terang teman-teman. Ini baru sebentar aja lampunya sangat panas teman-teman. Lampu pijar 100 watt. Kalau bisa teman-teman untuk heatsink dari MOSFET N channelnya kalau bisa diperbesar lagi ya, tapi jangan digabung, harus terpisah seperti ini. Ada pula buat teman-teman yang lebih tahu ya, ada juga yang menggantinya induktor lilitan yang ini ya teman-teman, karena ini lilitan induktornya, kawat emailnya bukan tembaga murni ya, melainkan ini pakai aluminium. Sama yang induktor yang kecil ini juga, ini kalau bisa alangkah bagusnya nih dibuat seperti ini lagi, cuman kawatnya harus yang tembaga asli ya, dan diperbanyak lagi lilitannya, lebih bagus ya teman-teman. Karena saya tidak memiliki kawat email tembaganya, jadi saya mencarinya di mesin televisi. Saya pakai induktor bekas mesin televisi tabung ya, yang bisa ditempatkan di jalur horizontal teman-teman ya. Ini induktor ini yang biasa di jalur horizontal atau vertikal ini. Kalau yang ini kan tidak ada feritnya ya, kalau ini sudah ada feritnya. Jadi saya lupa juga, saya nggak ukur nilai resistansinya ya teman-teman, langsung saya pasang, tapi ternyata memang berhasil ya. Ini daya kejutnya memang mantap ya teman-teman, jadi sudah terbukti berhasil buat ngembangin ikan nila ya. Untuk elko-nya juga ini saya ambil dari bekas mesin televisi tabung. Kalau yang ini saya beli baru nih, yang 50 volt 4700, dan hasilnya tadi teman-teman sudah melihatnya ya. Untuk beban lampu sangat terang sekali teman-teman. Kalau yang pengujiannya saya tidak buat ya, saya lupa, saya tidak buat videonya karena kemarin sangat terburu-buru mau hujan, jadi saya nggak kasih videonya untuk hasil dari modif komponen yang 4 biji ini ya teman-teman. Ini sangat terang sekali nyalanya teman-teman. Kalau untuk kapasitornya teman-teman bisa gunakan kapasitor kipas angin yang 4 mikro atau 2 mikro, bisa dipasang double ya. Kalau saya pakai yang bekas pompa air ya, yang 10 mikro. Intinya ini yang kapasitornya yang bentuk kotak seperti ini nggak apa-apa ya teman-teman. Kalau yang bulat kayaknya beda ya. Kalau yang buat mesin cuci itu sama kulkas sepertinya lain ya. Kalau kipas angin sama pompa air kurang lebih sama ya dengan yang ini ya teman-teman, dengan yang kapasitor Milar yang seperti ini yang warna merah. Jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar, dan ini hasilnya seperti ini ya. Nanti saya coba menggali lagi, saya ubah lagi rangkaiannya, nanti saya akan buat videonya ya, buat menambah pengalaman dan ilmu buat kalian teman-teman semua. Untuk kipasnya yang kemarin saya sudah
buat videonya, tutorialnya cara modif kipasnya agar ikut dengan saklar ya. Jadi kalau nggak dipencet kipasnya nggak muter teman-teman, saat dipencet baru muter dia seperti ini. Sangat terang sekali ya teman-teman. Ini akinya nih sudah mulai drop ya, karena berapa hari saya sudah memakai tapi saya lupa mengecasnya. Mungkin segitu saja sekilas tentang cara menambah daya kejut pada setrum ikan PDC 2 vet ya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jika video ini sangat bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.